Bek Timnas Indonesia Jay Izzes catat rekor sejarah baru untuk Timnas Indonesia. Reaksi netizen usai Sintayong tiba di Jakarta bersama asisten pelatih baru Timnas Indonesia. Respons calon penyerang Timnas Indonesia oleh Romeni setelah cetak gol kemenangan 1-0 FC Utrecht atas PEC Zwolle. Ragnar Oratmangun bakal gabung klub milik orang Indonesia FCV Dender. Simak hanya di Robot Ngomong Bola. Bek Timnas Indonesia Jay Izzes catat rekor sejarah baru untuk Timnas Indonesia. Pemain keturunan Timnas Indonesia, Jay Izzes, berhasil mencatatkan rekor sejarah baru. Hal ini seiring dengan penampilannya bersama Venezia FC di Coppa Italia musim ini. Jay tampil sebagai starter saat bertandang melawan Brescia Calcio di babak pertama Coppa Italia. Bermain penuh di laga tersebut, Jay mampu mencetak gol untuk Venezia di menit ke-89. Namun sayang golnya tersebut masih belum mampu membawa timnya menang atas klub kasta kedua Liga Italia tersebut. Jay dan kolega menelan kekalahan 1-3. 3 gol Brescia dicetak oleh Gennaro Borelli sejak menit ke-14 sebelum akhirnya Giacomo Olzer memborong 2 gol di menit ke-46 dan 82. Meski demikian, Jay berhasil mencatatkan rekor sejarah baru di Timnas Indonesia. Sejauh pantauan saat ini, Jay menjadi pemain aktif Timnas Indonesia pertama yang mampu mencetak gol di Coppa Italia. Dia juga dipercaya tampil penuh di momen tersebut sebagai starter. Kehadiran Jay tersebut pun diyakini membawa harum nama bangsa Indonesia di level kancah internasional. Terlebih saat ini Venezia FC juga bersaing di kasta tertinggi Liga Italia, Serie A. Jay Izzes pun turut menjadi salah satu sosok yang ikut membantu Leoniati julukan Venezia naik promosi. Bek berusia 24 tahun itu telah bergabung dengan Venezia sejak Juli tahun 2023 lalu. Sebelumnya dia bermain untuk klub Belanda, Go Ahead Eagles pada 2020. Sejauh ini, Jay sudah mengoleksi 4 gol dari 31 penampilannya untuk Venezia di semua kompetisi menurut data Transfermarkt. Di level Timnas Indonesia, Jay sendiri resmi menjalani debutnya pada Maret lalu. Dia juga mampu menyumbang 1 gol dari 3 pertandingan yang telah dijalani. Reaksi netizen usai Sintayong tiba di Jakarta bersama asisten pelatih baru Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, bersama asisten baru khusus striker dan beberapa stafnya asal Korea Selatan telah tiba di Jakarta. Seperti diketahui, Sintayong dan asistennya sempat pulang ke Korea Selatan pada tanggal 14 Juni tahun 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu pulang ke kampung halamannya setelah membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong sempat kembali ke Indonesia pada akhir Juli lalu. Akan tetapi, pelatih berusia 53 tahun tersebut memilih pulang ke Korea Selatan lagi setelah mendapatkan Golden Visa dari Presiden Joko Widodo. Sintayong tiba di Indonesia dan langsung dijemput oleh staf PSSI serta penerjemahnya, Jong Seok Seo alias JJ. Mantan pelatih Songnam Ilwachunma tersebut terlihat tiba di Jakarta dengan memakai baju kaos berwarna krem dan celana hitam. Dia datang bersama para asisten dan staf asal Korea Selatan. Namun, ada satu orang yang membuat netizen Indonesia salah fokus yakni asisten baru Sintayong yaitu Yong Ki-hun. Seperti diketahui, belakangan ini nama Yong Ki-hun ramai jadi perbincangan publik seusai namanya mencuat jadi asisten Sintayong di Timnas Indonesia. Top skorer Korean FA Cup pada 2019 tersebut diketahui didatangkan sebagai asisten pelatih khusus striker untuk Timnas Indonesia. Hal ini karena lini depan Timnas Indonesia dinilai masih tumpul. Dengan didatangkannya Yong Ki-hun, diharapkan ada perbaikan. Apalagi, mantan pemain Jeonbuk Hyundai Motors tersebut telah memiliki banyak pengalaman dan catatan bagus. Kedatangan Sintayong dan asistennya ini diungkapkan oleh penerjemah Timnas Indonesia yakni JJ dalam unggahan di akun Instagram pribadinya. Unggahan ini pun langsung mendapatkan reaksi dari netizen Indonesia. Reaksi juga langsung ditunjukkan kepada asisten pelatih baru Timnas Indonesia khusus striker. Welcome Ki-hun. Semoga lancar dan enjoy di sini, tulis Dinara. Sintayong dan tim setelah ini bakal mempersiapkan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan bakal memulai perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September mendatang. Respons calon penyerang Timnas Indonesia oleh Romeni setelah cetak gol kemenangan 1-0 FC Utrecht atas PEC Zwolle. Dia merasa girang bukan main karena bisa memulai musim dengan baik. Ya, FC Utrecht memulai perjalanan di Liga Belanda 2024/2025 dengan menghadapi PEC Zwolle. Laga itu digelar di Stadion Galgenwaard, Utrecht.
FC Utrecht pun sukses merebut poin penuh dalam laga itu usai menang tipis 1-0. Gol semata wayang dicetak oleh pemain keturunan Indonesia, yakni Ole Romeni. Ole Romeni yang diturunkan sejak menit awal laga bisa bekerja ciamik. Dia berhasil menyambut umpan Jens Toornstra pada menit ke-16 hingga mencetak gol yang jadi penentu kemenangan FC Utrecht. Usai laga, Ole Romeni pun bereaksi atas gol yang dicetaknya. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Ole Romeni meluapkan kegembiraannya. Unggahan Ole Romeni pun langsung banjir like hingga pujian di kolom komentar. Terlihat, sejumlah penggawa timnas Indonesia turut mengomentari unggahan tersebut, seperti Ragnar Oratmangun dan Ivar Jenner. Nama Ole Romeni sendiri gencar dikaitkan menjadi salah satu pemain keturunan Indonesia Belanda yang diincar pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Pemain berusia 24 tahun itu dinilai menjadi solusi atas masih melempemnya lini depan skuad Garuda. Tetapi, hingga kini, Ole Romeni belum juga memberi sinyal akan segera bergabung membela timnas Indonesia. Dia sendiri mengaku masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Meski begitu, Ole Romeni tetap memberi kode baik soal peluang membela timnas Indonesia. Dia mengaku sudah berada di arah yang bagus saat ini. Ragnar Oratmangun bakal gabung klub milik orang Indonesia FCV Dender. Masa depan pemain timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun, kini masuk babak baru. Usai terdepak dari skuad FC Groningen, pemain 26 tahun itu disebut akan gabung dengan klub FCV Dender. Groningen telah menunjukkan gelagat yang jelas soal masa depan Oratmangun. Klub yang pernah dibela Arjen Robben itu tak memasukkan nama Oratmangun dalam daftar pemain di laga melawan NAC Breda. Pada laga yang dimenangkan Groningen dengan skor 4-1 itu, nama Oratmangun tak masuk daftar pemain. Bukan hanya tidak ada dalam daftar pemain, Oratmangun juga tidak tercantum daftar pemain yang duduk di bangku cadangan. Media Belanda, Transferwatch.nl, lantas melaporkan bahwa Oratmangun akan dilepas ke klub asal Belgia yakni FCV Dender. Saat ini, negosiasi dengan klub milik orang Indonesia itu sudah masuk tahap akhir. FCV Dender merupakan klub milik orang Indonesia yakni Sihar Sitorus. Pada musim 2023-2024 lalu, mereka meraih posisi kedua klasemen akhir Challenger Pro League kasta kedua dan meraih tiket promosi. Oratmangun sejatinya masih punya kontrak dengan FC Groningen hingga Juni tahun 2025. Namun, pihak klub tidak lagi membutuhkan jasa Oratmangun setelah musim lalu dipinjamkan ke Fortuna Sittard. Sihar Sitorus bukan nama asing bagi publik sepak bola Indonesia. Pria nama lengkap Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus Paine itu sejak lama dikenal sebagai salah satu pengusaha yang gila bola. Sihar Sitorus pernah jadi anggota Exco PSSI. Selain itu, dia juga tercatat pernah punya klub bernama Pro Duta FC. Sihar Sitorus juga pernah mendatangkan Alessandro Del Piero ke Medan untuk beberapa kegiatan. Sihar Sitorus pernah terjun ke dunia politik. Pada 2018, dia maju sebagai kandidat pemimpin Sumatera Utara. Namun, dia kalah bersaing dengan Edi Rahmayadi yang merupakan mantan ketua PSSI.